Kali ini Bu Titi akan menjelaskan untuk kelanjutan materi yang kemarin, yaitu tentang reaksi elektrolisis. Sedikit mereview materi yang kemarin dan mengingatkan reaksi-reaksi yang terjadi nanti dalam elektrolisis itu ada reaksi yang terjadi di katoda, ada reaksi yang terjadi di anoda. Saya akan memberikan satu contoh larutan. Saya akan menuliskan di sini larutan AgCl misalnya, kemudian diminta untuk menentukan reaksi yang terjadi di katodanya mana, di anodanya mana. Langkah pertama seperti biasa kita akan menguraikan larutan, berarti dalam reaksi nanti akan mengandung H2O, kemudian senyawanya kita pecah, AgCl, berarti kalau di reaksi ionisasi menjadi Ag+ dan Cl-. Kemudian kita akan melihat reaksi yang terjadi di katoda itu siapa, reaksi yang terjadi di anoda itu siapa, nanti berpedoman pada LK yang sebelumnya. Jadi untuk plus itu kemungkinan terjadi reaksinya di katoda. Kemudian yang main itu reaksi di anoda. Sekarang kita melihat untuk katodanya, Ag+, ini bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan Al, dan bukan Mn. Artinya Ag+ ini akan terjadi reaksi di katoda. Langsung kita tuliskan aja katodanya. Katodanya adalah Ag+, ya, plus 1 elektron supaya netral menjadi Ag. Solid, ini ya, solid, endapan artinya. Kemudian untuk anodanya kita tinggal melihat yang sini, Cl- itu adalah golongan 7A dan bukan sisa asam, maka dia sendiri yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi kita pindahkan Cl-nya di anoda sini, Cl- ini menjadi gasnya. Gasnya itu adalah Cl2, gas. Ya, ini gas ya, di sini gas. Cl-nya ada 2, maka kita setarakan di sini dengan angka 2. Ada 2 ini ya, min 2, berarti elektronnya di sebelah sini 2 elektron. Ini ya, 2 elektron. Maaf, saya tulis di sini aja ya. Gini. Kemudian kita akan menuliskan reaksi totalnya. Berarti ini pengkalinya yang ini 1 dan di sini 2 ya. Berarti nanti yang di sini pengkalinya adalah 2. Saya taruh sini aja. Yang di sini pengkalinya adalah 1. Berarti 2 kali Ag+ menjadi 2 Ag+ gitu. Kemudian elektronnya nanti sudah hilang. Kemudian yang bawah 1 kali 2 Cl- menjadi 2 Cl-. Sebelah kirinya sudah habis, sekarang yang sebelah kanannya. Berarti yang ini ada Ag kali 2, berarti 2 Ag. S itu artinya endapan. Kemudian yang di sini Cl2 kali 1, berarti Cl2 saja, gas. Untuk materi kali ini, hukum Faraday ini untuk menentukan ketika kita reaksikan elektrolisis kan menghasilkan di sini salah satunya nih ada endapan. Kalau ada endapan, kita nanti akan bisa menghitung massa dari endapan tersebut. Dan ada juga gas yang ada di sini. Cl2 itu kan berupa gas. Kalau kita bicara tentang gas, berarti nanti kita akan bisa menghitung volume gas ya di sini. Nah, arah kita nanti akan ke sini. Oke, sebelum ke sini kita akan mengingat kembali rumus-rumus yang telah kita pelajari. Masih ingat ya, mol itu sama dengan apa? Gram atau massa per mr. Kemudian kalau molaritas itu sama dengan rumusnya mol per volume dalam liter. Kemudian masih ingat kalau nanti reaksi ini muncul H+, berarti kita bisa menghitung nanti pH. Rumusnya nanti H+ sama dengan M kali valensi asam. Kalau yang muncul OH- nanti adalah molaritas kali valensi basa. Seperti ini ya. Kemudian selain ini nanti kan bisa muncul juga gas yang terjadi, maka kita perlu mengingat kembali volume
STP itu rumusnya mol kali 22,4. Kemudian volume RTP itu mol kali 24 ya. Ini rumus-rumus penting yang akan kita pakai di dalam subbab ini. Setelah nanti kita mengetahui rumus-rumus ini, mengingat kembali, baru kita ke sini ya. Hukum Faraday itu bunyinya seperti apa? Jadi di dalam elektrolisis itu kan kita membutuhkan arus listrik. Kemudian nanti ada endapan yang terbentuk. Maka untuk menghitung endapan itu adalah nanti G, itu rumusnya adalah I kali T kali ME per 96.500. Cara menghafalnya adalah G sama dengan ITMI per 96.500. Dengan G itu adalah massa endapan. Massa endapan yang terbentuk berarti nanti ada di sebelah kanan tanda panah. Satuannya gram. I itu adalah arus listrik yang kita pakai. Satuannya adalah ampere. Kemudian T itu adalah waktu untuk elektrolisis. Satuannya adalah second atau detik. Nah, ada simbol yang baru yaitu ME. Apa itu ME? ME itu adalah massa ekuivalen. Sekarang saya kenalkan dulu, massa ekuivalen itu massa yang seperti apa. Ketika kita mereaksikan elektrolisis ini, misalnya kita lihat di katodanya, itu akan muncul elektronnya atau kationnya. Nah, massa ekuivalen itu adalah rumusnya. Misalnya nih, yang muncul ini adalah Ag, berarti nanti rumusnya adalah AR-nya dari Ag per elektron yang muncul. Elektron muncul. Kalau misalnya untuk Ag berarti elektron yang muncul adalah 1. Seperti itu untuk massa ekuivalen. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada di soal. Oke, G, kita akan melihat untuk rumus hukum Faraday. Faraday itu adalah rumusnya I kali T per 96.500. Sehingga kalau yang tadi saya turunkan rumusnya, tadi kan G sama dengan I kali T per kali ME per 96.500 gitu kan. I kali T per 96.500 ini sendiri itu kan adalah Faraday-nya. Jadi saya bisa menulis G itu sama aja dengan Faraday kali ME. Tergantung soalnya nanti yang diketahui apa. Bisa memakai rumus yang ini, bisa memakai rumus yang ini. Kemudian Faraday itu sendiri itu adalah, kalau kita lihat kembali reaksi elektrolisis akan muncul elektron-elektron di sana. Nah, Faraday ini itu tidak lain adalah molnya elektron. Ini diingat ya. Untuk menghafalkan adalah Faraday itu adalah mol elektron atau molek gitu ya, molnya elektron. Jadi nanti yang akan kita pakai untuk materi kali ini adalah ini kisaran rumus-rumus yang telah kita pelajari. Ini bagian rumus yang baru. Silahkan nanti disimak, kemudian jika ada kesulitan bisa diskusi sama temannya yang sudah mendapatkan secara onset atau bisa langsung ke Bu Tini. Kita akan ke soal untuk lebih jelasnya. Terima kasih.